Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perkembangan Hubungan Industrial. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu saya sendiri Anjani Intan dan teman saya Rika Pratiwi dan Mia Octavia. Baiklah, untuk materi pertama akan dibacakan oleh Rika Pratiwi. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama ada perkembangan hubungan industrial di Indonesia. 1. Periode kolonial. Jadi hubungan industrial di Indonesia itu mulai dikenal bersamaan dengan pertumbuhan modal swasta di Indonesia. Pada masa itu, hubungan industrial lebih mencerminkan hubungan antara para buruh Eropa dengan perusahaan-perusahaan swasta Eropa dan pemerintah Belanda. Sementara itu, kaum buruh Bumi Putra ditempatkan pada status yang paling rendah sehingga hubungan antara kaum buruh Bumi Putra dengan manajemen perusahaan swasta Eropa lebih mencerminkan hubungan antara majikan dan budak atau pihak penjajah dengan pihak yang dijajah. Yang kedua, periode awal kemerdekaan dan demokrasi terpimpin. Pada permulaan kemerdekaan hubungan industrial, tidak mengalami perubahan yang signifikan, yaitu masih diwarnai dengan orientasi politik. Pada dekade 50-an, terutama pada masa pemerintahan Perdana Menteri M. Nasir, gerakan buruh sulit dipisahkan dari gerakan politik. Pada era demokrasi terpimpin ini, Partai Komunis memegang peranan penting. Sejalan dengan itu, hubungan industrial yang berdasarkan Marxisme juga berkembang pesat. Yang ketiga, ada periode permintahan Orde Baru. Pada masa ini, terjadi gerak balik perkembangan hubungan industrial kembali seperti masa kolonial di mana pemerintah terlibat jauh dalam penataan hubungan industrial. Dengan kata lain, kalau pada masa Orde Lama, gerakan buruh menjadi riuh, rendah dengan politik. Maka pada masa Orde Baru, gerakan-gerakan buruh menjadi sepi secara politik. Namun pada dekade 90-an, ketika rezim Orde Baru mulai mengalami keletihan, cengkraman Orde Baru atas gerakan buruh mulai menggendur. Gejala ini ditandai dengan munculnya fenomena serikat buruh di luar serikat buruh resmi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mia Octavia. Baiklah, selanjutnya sejarah gerakan buruh di Indonesia. Gerakan buruh Indonesia dimulai sejak abad 19 tahun 1879 yang ditandai dengan lahirnya NIOG sebagai serikat pekerja pertama yang mengorganisir guru-guru di sekolah Belanda. Setelah itu muncul serikat-serikat lainnya sesuai dengan profesi pekerja. Pada tahun 1905 tercipta serikat buruh pertama di Jawa, yakni Starspoor Bond, atau dengan lain Serikat Kereta Api Negeri. Lanjutkan dengan Seugrietbond atau dengan nama lain Serikat Buruh Gula pada tahun 1906. Kulturbond Vereniging V. Assistenten Delhi dengan nama lain Serikat Pengawasan Perkebunan Delhi pada tahun 1907 dan Vereniging van Spoor and Tramweg Personeel in Indi atau dengan nama lain Serikat Buruh Kereta Api dan Tram pada tahun 1908. Serikat-serikat buruh tersebut semula berada di bawah kendali Eropa, kemudian secara perlahan buruh pribumi mulai bergabung. Selanjutnya, pada masa Orde Baru di era pemerintahan Soeharto, SOPSI dibubarkan karena dianggap sebagai kaki tangan PKI. Pemerintahan Soeharto kemudian membentuk organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yaitu SPSI. Di era reformasi muncul fenomena baru di dalam hubungan industrial di Indonesia, ditandai dengan munculnya serikat pekerja baru. Hingga saat ini terdapat sejumlah serikat pekerja yang terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja. Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja membuka peluang bagi serikat pekerja untuk berperan lebih aktif dalam memperjuangkan kepentingan pekerja. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi ini adalah hubungan industrial mulai dikenal di Eropa pada pertengahan abad 18
seiring dengan munculnya revolusi industri. Pada awalnya, hubungan industrial merupakan hubungan yang bersifat personal antara buruh dan pengusaha. Bahkan hubungan yang terjadi bersifat kekeluargaan dan ketetanggaan. Seiring dengan perkembangan teknologi bersamaan dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan yang muncul antara pekerja dengan pengusaha, maka dirasakan perlunya membuat aturan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.